Oke, halo semuanya, selamat malam. Pertama-tama suara saya terdengar dengan jelas nggak ya? Bu, suara saya terdengar ya? Jelas Pak Bagus. Oke, baik. Terima kasih. Saya buka. Selamat malam semuanya. Selamat malam teman-teman. Selamat malam Bapak Ibu yang menyempatkan untuk hadir pada malam ini di acara Info Session Indonesia Regional Competition atau yang disebut IRC 2022. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Badru Syamsi, selaku guru kimia di Wardaya College, dan di sini saya ditemani oleh Ibu Liana. Halo Ibu Liana. Halo malam Pak Bagus. Oke, dulu gitu teman-teman. Jadi biar tidak panjang lebar, kita mulai untuk acara hari ini. Oke, kita mulai dari IRC itu apa sih ya? Jadi IRC atau di nama panjangnya Indonesia Regional Competition itu merupakan suatu kompetisi yang diadakan oleh Wardaya College. Ya. Jadi kompetisi ini untuk IRC ini kompetisi ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu kompetisi mata pelajaran. Jadi kompetisi mata pelajaran artinya ngerjain soal seperti biasa olimpiade pada umumnya gitu. Jadi pelajaran yang akan dikompetisikan diantaranya ada matematika, fisika, kimia, dan biologi. Terus kategori yang kedua itu adalah kompetisi ide bisnis, ya, atau dikenal dengan Indonesian Youth Business Idea Competition. Untuk kompetisi ide bisnis nanti disampaikan oleh Ibu Liana. Nah, kita fokus ke IRC gitu, atau kompetisi di bidang mata pelajaran. Untuk IRC, lomba atau kompetisi mata pelajaran itu terbagi menjadi dua regional. Terbagi menjadi dua regional, yaitu Indonesia bagian Barat atau regional Barat dan Indonesia Tengah dan Timur atau regional Indonesia Tengah dan Timur. Nah, pembagian regional ini itu mengacu pada pembagian zona waktu. Jadi untuk regional Indonesia bagian Barat itu untuk wilayah dengan waktu Indonesia Barat, sementara Indonesia bagian Tengah dan Timur itu masuk ke regional Indonesia bagian Tengah dan Timur. Nah, diharapkan dengan dibagikan dua regional ini, ya dibagikan dengan dua regional ini, artinya nanti juga terdapat dua juara gitu ya, dua pemenang bagian regional bagian barat tersendiri maupun regional bagian tengah dan timur tersendiri. Dengan begitu diharapkan khususnya gitu ya, siswa-siswi Indonesia bagian timur atau umumnya ya barat dan timur dapat lebih semangat ya, menjadi lebih anak yang lebih semangat dalam berkompetisi dan memupuk kepercayaan diri mereka untuk berkompetisi baik itu skala nasional maupun internasional. Ya, kurang lebih seperti ini kalau masih bingung tentang pembagian daerah. Jadi teman-teman yang domisilinya, sekolahnya gitu ya, sekolahnya di bagian-bagian Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan seterusnya, maka kalau untuk gabung di IRC ini harus milih regional barat. Sedangkan untuk daerah Papua, Papua Barat, NTT dan seterusnya, maka ketika ingin ikut lomba IRC ini pastikan ikut di regional Indonesia Tengah dan Timur. Kayak gitu. Nah, untuk timeline atau kompetisi mata pelajaran ini, itu pendaftaran sudah dibuka mulai tanggal 17 Februari kemarin dan akan ditutup pada 11 Mei 2022.
Jadi pastikan teman-teman atau Bapak Ibu yang memiliki anak untuk mengikuti kompetisi ini ya, boleh segera didaftarkan untuk kompetisi mata pelajaran. Kemudian lombanya terbagi menjadi dua, yaitu lomba tahap pertama itu akan dilaksanakan pada 15 Mei, sedangkan lomba final atau lomba tahap kedua akan dilaksanakan pada bulan Juni, tanggal 26 Juni. Kira-kira seperti itu. Nah, terus bagaimana caranya untuk melakukan pendaftaran? Gitu. Kira-kira bagaimana sih cara ngikutin atau pengen daftar? Nah, caranya teman-teman atau Bapak Ibu bisa langsung menuju web IRC, yaitu irc.wardayaonline.com. Kira-kira tampilan awalnya seperti ini. Kalau kita klik linknya atau tautan irc.wardayaonline.com. Nah, di sini tinggal tekan tombol daftar sekarang. Tinggal tekan tombol daftar sekarang. Nanti di sini ada pilihannya, pendaftaran pribadi atau sains maupun sekolah. Kalau di sekolah misalnya mau ramean, gitu, daftar ramean boleh. Klik yang ini. Atau kalau mau daftar satu-satu, klik yang bagian awal. Tinggal isi data aja, cuma nama lengkap, email, kelas berapa, nomor HP, pelajaran lomba yang diikuti, sekolah, dan regional, jangan salah pilih. Misalnya kita isi Badrus gitu ya. Kemudian emailnya misalnya Badrus, terus anggaplah saya kelas 10. Terus nomor HP tinggal diisi dan seterusnya. Pelajaran lomba misalnya pengen ikut lomba matematika, sekolahnya misalnya SMA Penabur misalnya. Kemudian regionalnya regional barat. Nah, tinggal diklik lanjut ke pembayaran. Udah, jadi tinggal pembayaran, baik itu transfer bank ataupun GoPay. Udah, tinggal di scan, bayar, beres. Begitu, kira-kira begitu. Nah, ya kalau diklik nanti udah bayar, seperti ini. Selesai investment proses. Tinggal tutup laman, maka di email nanti ada mendapatkan username maupun kode atau password. Jadi tinggal login di sini, tinggal masukkan username dan passwordnya. Di dalam situ tinggal nunggu hari aja. Kira-kira begitu palingan alur dari lomba ini. Terima kasih. Sisanya saya kasih ke Ibu Liana untuk menyampaikan ide bisnis. Oke, baik. Terima kasih Pak Badrus. Oke, sebelumnya saya izin share screen dulu ya sebentar. Oke, baik, sudah terlihat dengan jelas ya Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Oke, baik. Selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya yang sudah menyempatkan nih waktunya untuk mengikuti info session kita pada malam hari ini. Nah, untuk kompetisi ide bisnis ini, kita temanya adalah Indonesian Youth Business Idea Competition, di mana kompetisi ide bisnis ini adalah serangkaian dari IRC, ya, serangkaian atau bagian dari IRC juga. Nah, untuk kompetisi ide bisnis ini diadakan oleh Wardaya College ya sebagai bagian dari seperti
membuka kesempatan bagi teman-teman semua ya untuk menuangkan idenya, ide kreatifnya, ide inovatifnya. Nah, di mana nanti ide kreatif dan ide inovatif dari teman-teman semua bisa digunakan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Ya, tentunya banyak banget ya yang permasalahan yang terjadi di negara kita. Nah, di berbagai bidang juga. Jadi misalnya mau di bidang makanan, kuliner, properti, ya banyak bidang-bidang yang lainnya. Jadi diharapkan dengan adanya kompetisi ide bisnis ini ya teman-teman semua bisa menuangkan nih ya ide kreatif, ide inovatif sehingga generasi muda sekarang ya dapat memiliki keterampilan bisnis yang tinggi dalam kehidupan nyata. Jadi ada bayangannya nih di dalam kehidupan nyata untuk mengembangkan ide bisnis dari teman-teman semua. Jadi itu yang diharapkan tujuan dari kompetisi ide bisnis ini. Temanya adalah Indonesian Youth Business Idea Competition. Kompetisi ide bisnis untuk anak muda Indonesia. Oke. Nah, sekarang untuk berikutnya, ini ada beberapa rules dan guidelines-nya untuk kompetisi ide bisnis ini ya. Pertama, untuk registration fee-nya itu 100.000 per tim. Jadi ini 100.000 ini per tim ya, bukan per individu. Jadi kalau teman-teman satu tim ada 3 member, ya berarti 3 member ini satu orangnya berarti 30-an ribu. Jadi untuk satu tim 100.000 gitu. Nah, untuk registration-nya teman-teman bisa akses di website tadi yang seperti Pak Badrul sampaikan, di website irc.wardayaonline.com untuk pendaftarannya. Tadi ada 3 pilihan, nah teman-teman pilih yang bagian bisnis punya. Oke. Nah, untuk peserta kompetisi ide bisnis ini adalah junior and senior high school. Jadi teman-teman jenjang SMP dan SMA boleh banget untuk mengikuti kompetisi ide bisnis ini. Ya. Nah, untuk ide bisnis ini boleh per tim, boleh per individu. Jadi kalau per tim maksimal 3 member. Tapi kalau misalnya nih bingung nih Kak, cari temen sendiri aja boleh nggak? Boleh. Ya, jadi boleh per individu, boleh per tim. Kalau per tim dengan catatan maksimumnya 3 members. Nah, yang menjadi catatan penting adalah ide bisnisnya harus berkaitan dengan teknologi, ya, pengembangan teknologi di berbagai bidang. Oke, nah nanti teman-teman dari ide bisnis teman-teman akan membuat proposal. Nah, proposalnya akan ada template-nya nanti dari kita. Nanti akan saya sampaikan template-nya seperti apa ya setelah ini. Nah, untuk proposal dan semua presentation ya baik itu PowerPoint-nya ya cara mempresentasikan semuanya di deliver in English. Ya, jadi dalam bahasa Inggris. Proposal, presentation ya semuanya harus dalam bahasa Inggris. Kemudian proposal juga nantinya akan diupload di website IRC ya irc.wardayaonline.com. Ya, semua bisnis harus original ya dari individu ataupun tim dari teman-teman sendiri. Oke, dan untuk proposalnya hanya yang memenuhi complete application yang akan kita review. Ya, dan yang terakhir adalah ya untuk semua keputusan juri itu tidak boleh diganggu gugat seperti itu. Ini general rules and guidelines-nya umumnya. Nah, sekarang untuk mengenai template-nya ya. Nah, untuk mengenai template-nya saya share langsung aja ya. Sebenarnya ini poin-poin yang tertera di sini adalah yang tertera di template-nya. Jadi saya langsung kasih lihat aja template-nya ke teman-teman. Harus bikin seperti apa sih template-nya gitu. Oke, ya ini template dari kita. Nah, teman-teman bisa akses template-nya ini juga di www.wardayaonline.com. Di sana sudah ada ya, jadi teman-teman bisa akses di sana. Oke. Untuk template-nya di sini teman-teman isi ide bisnis teman-teman apa ya, timnya, ya, nama kelompoknya dan members-nya ada siapa aja. Termasuk juga kontak ya. Dan di sini ada informasi
sedikit mengenai anggota tim membernya ya, profile ini kayak kelas berapa, sekolahnya dari mana, dan lain-lain ya. Oke, ini bagian table of contents-nya. Nah, sekarang kita lanjut aja ke bagian executive summary-nya. Nah, untuk bagian executive summary ini teman-teman isinya belakangan aja. Ya, jadi di section diisinya belakangan setelah teman-teman mengisi poin-poin di halaman berikutnya. Ya, jadi ini belakangan aja. Teman-teman tarik kesimpulan dari poin-poin yang teman-teman isi dari halaman 5 sampai dengan ke belakang. Ya, nah di halaman 5 ini teman-teman akan memulai business idea overview. Jadi di sini di bagian business idea overview ini teman-teman provide ya description ataupun berikan penjelasan mengenai ide bisnisnya, mengenai produk dan service yang ditawarkan, termasuk juga target customers-nya. Oke, kita lanjut ke halaman 6. Di halaman 6 ini mengenai problem and solution-nya. Jadi kenapa sih teman-teman bisa muncul ide bisnis seperti A misalnya? Kira-kira ide bisnis A ini bisa muncul kayak gini, ini karena masalah apa ya? Nah, nggak cuma masalahnya, teman-teman juga cantumkan juga solution-nya. Oke, kita lanjut ke halaman 7. Nah, di halaman ke-7 ini mengenai market targetnya, target pasarnya. Ya, kita tahu kalau berbicara mengenai target pasar itu ukurannya gede ya, terdapat berbagai macam ukuran. Nah, di sini teman-teman detailkan lagi mengenai potensial market targetnya. Ya, termasuk juga segmentasi pasarnya di sini. Ya, oke. Di halaman ke-8, nah di halaman ke-8 ini mengenai competition. Ya, jadi mengenai current alternative target buyers, ya, jadi target pembelinya dan keunggulan kompetitif dari ide bisnis ataupun produk dan jasa yang teman-teman tawarkan ke customer. Ya, di sini dicantumkan keunggulannya apa, ya, ataupun kelebihannya yang bikin orang-orang mau beli nih, ya, mau coba nih produk ataupun jasa yang teman-teman tawarkan. Oke, di halaman 9 ya, ini lebih di halaman 9 ini lebih mengenai produk or service offerings-nya. Ya, kita mendeskripsikan produk yang kita tawarkan. Ya, apa sih benefitnya untuk pembeli? Keuntungan apa yang akan kita customer dapat kalau beli nih produk dari teman-teman, ya. Oke. Di halaman 10 ada mengenai sales and marketing plan. Ini lebih ke cara jualnya, gimana sih customer biar tahu teman-teman ada produk ataupun ada nawarin jasa A, B, C. Ya, nah di sini bukan hanya dari segi target marketnya aja, teman-teman juga cantumkan mengenai pricing strateginya dan marketing strategi yang paling tepat. Ya, ada lebih menjual, ada customer lebih tertarik buat mau coba nih, buat mau beli. Dan terakhir di halaman 11 ada mengenai financing ya, mengenai production cost-nya, biaya yang nanti teman-teman keluarkan untuk bikin sebuah produk ataupun jasa. Jadi teman-teman cantumkan semuanya di sini, termasuk juga profit margin-nya, ya, labanya dari penjualan yang didapat. Ya, nah kurang lebih isi dari template-nya ataupun nanti proposal yang nanti teman-teman poin-poinnya adalah ini yang harus teman-teman cantumkan. Ya. Nah, di garis bawahi adalah dari halaman 5 sampai dengan halaman 11 tadi. Nah, teman-teman tarik nih kesimpulan, ya, tarik poin pentingnya, dirangkumlah ke bagian executive summary. Yang tadi saya sampaikan, ini bagian terakhir nanti di sini. Ya, itu mengenai template proposalnya. Ya, poin-poin yang mesti teman-teman bikin dalam proposal. Nah, untuk timeline kompetisi ide bisnis ini, sebenarnya kita udah buka pendaftaran ya, dari 17 Februari sampai dengan 10 April. Jadi masih ada kurang lebih waktu kurang dari sebulan nih buat teman-teman mau daftar, yang mau ikut kompetisi ini. Nah, di mana untuk kompetisi ini nanti untuk winner announcement-nya adalah tanggal 10 Juli. Ya. Nah, untuk tahapannya ada apa aja? Kita ada tahapan preliminary round, ya, semifinal round, dan final round. Nah, nanti untuk masing-masing tahap akan saya jelaskan di sini. Ya, jadi ada 3 tahap, preliminary round, semifinal round, dan final round. Untuk preliminary round ini, teman-teman akan membuat proposal sesuai dengan template tadi. Nah, hanya 12 peserta yang akan
lolos ke babak semifinal round. Dari babak semifinal round, teman-teman akan membuat presentation PPT. Dari presentation tersebut, teman-teman akan presentasi di depan para dewan juri, ya, dewan juri dari dalam negeri. Nah, dari 12 peserta, nantinya akan dipilih 6 yang akan maju ke final round. Nah, di babak final round, di sini istimewanya adalah kompetisi ini 6 peserta yang lolos ke babak final nanti akan dimentor oleh mentor yang sudah berpengalaman di dunia bisnis. Jadi teman-teman akan dimentor oleh beliau-beliau ini mereka. Nah, selain dimentor oleh yang sudah berpengalaman di dunia bisnis, ya teman-teman di sini akan merevisi kembali proposal dan PPT presentation-nya sesuai dengan arahan dari mentor dan sesuai dengan masukan ataupun komentar dari babak semifinal round. Jadi diperbaiki lagi. Nah, nanti akan dipresentasikan oleh teman-teman dengan kita akan mengundang juri dari luar. Ya, di mana kami akan mengundang juri tamu dari dosen luar negeri, yaitu dari Aston dan Southampton University England. Nah, inilah kenapa semua proposal, semua presentation, semua PPT harus di-deliver in English. Seperti itu. Oke. Yang terakhir adalah mengenai hadiahnya nih, ini yang ditunggu-tunggu nih biasanya. Apa sih hadiah pemenang IRC dan kompetisi ide bisnis ini? Yang pertama, teman-teman akan mendapatkan e-sertifikat. Selain e-sertifikat akan mendapatkan uang tunai juga. Nah, yang yang membedakan ya, di sini kita ada beasiswa, ya beasiswa atau bursary sebesar 3.000 pound sterling dari University of Amsterdam, Belanda, dan Southampton and Aston University, England. Nah, selain itu teman-teman juga akan mendapatkan merchandise berupa pulpen. Jadi ini sangat bermanfaat ya. Hadiahnya juga dapat beasiswa, dapat uang tunai ya, dapat merchandise, sangat menarik buat teman-teman semua. Seperti itu. Oke, dari saya untuk mengenai detail-detail kompetisi ide bisnis ini saya rasa cukup. Ya, saya kembalikan ke Pak Badrus. Silakan Pak Badrus. Oke, baik, terima kasih banyak Bu Yana udah berbagi atau alur tentang kompetisi ide bisnis ini. Oke, kurang lebih begitu yang kita sampaikan pada malam ini mengenai IRC, yaitu kompetisi mata pelajaran tadi sudah disampaikan. Yang kedua adalah kompetisi ide bisnis. Nah, di sini udah dibagi tentang hadiahnya juga udah diperlihatkan ya sama Ibu Diana barusan, di mana para pemenang untuk lomba atau kompetisi ide bisnis maupun kompetisi mata pelajaran itu cukup wow harusnya ya. Caranya yang paling keren yaitu memperoleh beasiswa dari Universitas Amsterdam, Southampton, dan Aston University. Oke, selanjutnya mungkin saya akan berbagi tentang testimoni wanita terbaik regional timur IRC 2021. Kita lihat testimoninya bentar. Saya dulu. Halo, perkenalkan nama saya Meliteres Avelina Angkat. Saya berasal dari Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Di tahun
2021 kemarin, saya meraih medali perak fisika dan menjadi the best female participant di IRC untuk wilayah Indonesia bagian tengah dan timur. Saya sangat tertarik dengan IRC karena selama masa pandemi mengajak kami untuk lebih produktif. Selain itu, saya juga sangat senang dengan IRC karena sebelum Olimpik kemarin kami selalu dikawal dan diberi latihan-latihan soal, sehingga saya menjadi lebih percaya diri dengan persiapan belajar saya menghadapi tesnya. Untuk IRC rating 1 sampai 10 saya kasih 10. Oke, ya itu Miltiades itu merupakan pemenang juara 2 gitu, yaitu medali perak IRC 2021 mata pelajaran fisika regional timur, sekaligus pemenang atau wanita terbaik. Jadi untuk IRC mata pelajaran, selain juara 1, juara 2, dan juara 3, terdapat wanita terbaik juga, ya, pemenang wanita terbaik, baik itu regional timur maupun regional bagian barat. Nah, kurang lebih begitu yang bisa kami sampaikan tentang info session Indonesia Regional Competition 2022. Teman-teman, jika ada pertanyaan, ya kita langsung masuk ke sesi tanya jawab aja. Bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang pengen bertanya atau ingin bertanya pengen tahu lebih lanjut tentang IRC, boleh tanya langsung chat di kolom komentar Zoom. Silahkan. Mungkin kalau di Bu Liana bisa dilihat juga, bisa chat Zoom langsung ke Ibu Liana ataupun ke saya ya, Syamsi. Bu Liana boleh sambil dilihat komentarnya kalau ada yang bertanya. Nah, di sini saya akan membacakan ya, di sini yang bertanya. Selamat malam Pak ya, selamat malam. Untuk lomba IRC ini apa nih? Untuk lomba IRC ini pendaftarannya berapa? Biayanya mungkin maksudnya ya, biaya pendaftarannya berapa? Oke. Untuk mengikuti pendaftaran atau mengikuti kompetisi IRC ini, teman-teman bisa langsung buka webnya ya. Jadi saya tampilkan lagi, mungkin tadi telat untuk gabung Zoom ya. Jadi bisa gabung di ircwardayaonline.com. Jadi biayanya untuk tiap mata pelajaran itu 50.000. Jadi nanti ketika teman-teman udah isi data semuanya kayak tadi, gitu ya. Misalnya udah isi sembarangan lagi, Gmail, maka nanti akan muncul biayanya, gitu ya. Bisa dibilang muncul biayanya di sini. Nah, jadi atau kalau yang males bisa saya sebutkan 50.000 untuk mata pelajaran. Sedangkan kalau untuk ide bisnis itu 100.000 tiap satu timnya. Tiap tim boleh 1 orang, boleh 2 orang, maksimal 3 orang. Nah, sip ya. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Di sini pertanyaannya untuk ide bisnis, Ibu Liana, ikut ide bisnis, itu caranya gimana? Maksudnya gimana sih? Pertanyaannya untuk ikut ide bisnis caranya gimana? Itu apa maksudnya itu? Mungkin ininya kali Pak Badrus, pendaftarannya di mana mungkin ya? Oh, mungkin kali ya? Iya. Boleh disampaikan, Ibu. Oke, baik. Nanti untuk mengikuti kompetisi ide bisnis ini, teman-teman bisa akses website di irc.wardayaonline.com. Nah, tadi boleh minta tolong Pak Badrus mungkin sekalian ditampilkan.
Nah, bisa akses di website ini di irc.wardayaonline.com. Nah, kalau teman-teman pilih daftar sekarang, boleh diklik Pak Badrus. Nah, nanti tinggal teman-teman pilih yang bisnis saja. Nah, teman-teman di sini akan mengisi data. Sama seperti tadi kurang lebih caranya, hanya bedanya di sini biaya pendaftarannya aja. Untuk kompetisi ide bisnis sebesar 100.000 dan teman-teman harus membuat proposal sesuai dengan template yang terlampir di sana yang seperti tadi saya sampaikan poin-poinnya. Seperti itu. Oke, ya kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Liana. Jadi kurang lebih begini ya teman-teman ya, tinggal tekan pendaftaran bisnis, tinggal mau dikasih nama apa kelompoknya, asal sekolah dan seterusnya. Terus kalau satu kelompoknya lebih dari satu orang boleh tambah anggota di sini. Iya, betul. Tambah anggota kan di pembayaran. Oke, baik Pak Badrus, di sini saya mau jawab pertanyaan juga nih. Oh iya. Ada pertanyaan masuk di saya. Oke, malam Bu. Iya, selamat malam. Saya mau tanya tentang tema dari bisnis plan. Temanya itu apakah kita harus mencakup semua isu yang disebutkan di guidebook? Kayak tadi ada education, food, transportation, fashion, dan property. Atau bebas, yang penting ada unsur teknologinya. Ya, jawabannya adalah bebas. Ya, itu hanya yang di guidebook itu hanya kayak kasih gambaran aja. Ya, bisa education, bisa food, bisa transportation. Ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau di luar itu, di luar guidebook itu boleh. Ya. Bebas temanya, asalkan yang digarisbawahi adalah harus ada unsur teknologinya di sana. Seperti itu. Boleh Pak Badrus dilanjutkan. Oke, baik. Terima kasih Bu Liana. Oke, di sini pertanyaan selanjutnya adalah untuk lomba IRC mata pelajaran itu soalnya gimana? Oke, pertanyaannya ini mungkin kali ya, bentuk soalnya atau variasi soalnya kayak gimana kali ya. Oke, untuk kompetisi mata pelajaran itu kan tadi ada 4 mata pelajaran ya. Ada matematika yang boleh diikuti, fisika, kimia, dan biologi. Kemudian untuk tiap lombanya ada 2 tahap, ya kan ya. Tahap pertama itu bakal dilaksanakan 15 Mei nanti, sedangkan tahap finalnya di 26 Juni. Untuk soal tahap pertama, itu bentuk soalnya ada yang pilihan ganda dan ada yang isian singkat. Kayak gitu ya, dibuatnya seperti itu. Total soalnya 25 soal. Ya, kalau di kimia, fisika, biologi itu pilihan ganda. Sedangkan kalau di matematika isian singkat. Nanti di tahap final keempat mata pelajaran semuanya esai. Hanya 5 soal. Gitu sih. Pertanyaan selanjutnya, saya bacakan pertanyaan selanjutnya di sini. Untuk ide bisnis itu pendaftarnya sekaligus upload ya, nggak boleh daftar dulu. Maksudnya Bu Diana? Oke, baik. Jawab. Tadi pertanyaannya untuk kompetisi ide bisnis, pendaftarannya sekalian upload proposal, seperti itu ya Pak Badrus ya? Ya, intinya gitu. Oh iya. Untuk kompetisi ide bisnis ini, teman-teman daftar dulu, boleh, tidak harus langsung upload proposal. Jadi kalau teman-teman udah daftar, teman-teman bisa matengin dulu proposalnya, dibuat dulu sesuai dengan template ya, dipikirkan, didiskusikan bareng-bareng sama timnya. Kalau merasa sudah oke, sudah sempurna, baru boleh di-upload untuk proposalnya. Untuk penguploadan proposalnya ada di timeline tadi. Saya kasih lihat ya sekalian.
Oke. Oke, terlihat ya untuk upload proposalnya itu terakhir itu tanggal 10 April 2022. Sekaligus menutup pendaftaran kompetisi ide bisnis ini. Ya, jadi masih ada waktu kurang dari 1 bulan lah ya buat teman-teman semua. Nah, untuk tahap pertama dimulai tanggal 10 April. Ya, ini akan kita mulai seleksi dari proposal yang teman-teman submit. Ya, nah untuk pengumumannya di tanggal 25 April siapa aja nanti akan dipilih 12 peserta yang masuk ke tahap semifinal. Kemudian setelah tanggal 25 April, tanggal 26 ya kita ada technical meeting nih yang pertama. Ya, jadi nanti akan diinfokan ya, nanti akan dari yang lolos akan kita bikin grup, nanti kita linknya akan kita share di sana. Kemudian setelah technical meeting, ini kita berbicara mengenai teknikalnya ya, mengenai presentasinya di babak semifinal round. Nah, tanggal 14 Mei, ini udah masuk ke babak semifinal round. Yang dimana teman-teman akan presentasi ini di sini. Nah, pengumumannya di tanggal 22 Mei. Dari 12 peserta yang masuk ke semifinal round, akan dipilih 6 peserta yang masuk ke babak final round. Nah, jangan lupa, sebelum masuk ke babak final round, kita di tanggal 25 Mei ada technical meeting yang kedua. Sama, ini juga akan membahas mengenai technical, presentation, proposal, dan lain-lain sebelum ke babak final round. Karena di babak final ini teman-teman akan presentasi, tapi jurinya adalah dosen dari luar negeri. Jadi dipersiapkan matang-matang nih di technical meeting yang kedua, sebelum teman-teman presentasi di depan para dewan juri. Seperti itu. Dan terakhir, pengumuman pemenangnya tanggal 10 Juli 2022. Timeline-nya kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman nggak harus daftar langsung upload proposal, enggak. Ya, tapi teman-teman catat aja terakhir upload proposal itu tanggal 10 April. Seperti itu. Oke, silakan teman-teman, mungkin ada yang masih bingung atau mau bertanya. Oke, Pak Badrus, di saya ada pertanyaan nih Pak Badrus. Ya. Boleh minta silabus untuk IRC tidak? Oke, terima kasih ya Bu Is ya. Iya. Untuk silabus, teman-teman, saya share screen dulu. Boleh gantian share screen, guys? Boleh, silakan Pak Badrus. Oke, teman-teman, untuk bagi yang pengen tahu silabus dari IRC, teman-teman bisa langsung klik IRC atau bit.ly/IRC gitu. Jadi IRC-WCO. Mungkin saya bantu juga untuk share di Zoom chat. Jadi kalau kita klik, nanti dia bakal lari ke sini. Jadi bisa baca di sini, dan di sini tercantum silabus untuk matematika, fisika di bawahnya, kemudian biologi, kimia, dan seterusnya. Sedangkan kalau pengen tahu tentang silabus ide bisnis, teman-teman tinggal klik bit.ly/IRC bisnis. Mungkin saya bantu share di chat Zoom juga. Nah, kira-kira gitu. Kurang lebih begini salah. Jadi Indonesia Youth Business Idea Competition. Jadi tinggal dibaca aja aturan-aturannya, semuanya di sini lengkap. Atau sebenarnya bisa juga
tinggal cari di sini kompetisi, bisnis idea competition. Nah, di sini udah ada beberapa linknya, tinggal klik aja. Untuk template tadi bisa di-download di sini. Kurang lebih begitu. Ada pertanyaan lagi, Bu Is? Kayaknya di saya sudah terjawab semua pertanyaan serupa mirip kayak yang tadi. Di situ ada pertanyaan yang belum terjawab nggak? Di saya juga sudah semua Pak Badrus. Oke, ya udah berarti kurang lebih seperti itu palingan teman-teman yang bisa kami sampaikan ya. Jangan lupa daftarkan diri ya untuk bahan latihan sebelum Olimpiade aslinya ya, KSN yang diadakan pemerintah. Jadi IRC ini bisa dibilang pra KSN boleh lah gitu ya. Iya, betul sekali Pak Badrus. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup aja, kita akhiri mungkin. Terima kasih banyak semuanya teman-teman, Bapak Ibu yang menyempatkan waktunya untuk hadir pada info session hari ini. Jika ada pertanyaan lebih lanjut atau bingung, teman-teman tinggal hubungi kemana, Wis? Di sini belum lupa nggak ditampilin ya. Oke. Teman-teman boleh hubungi WA saya di 0813 2829 3094, atau teman-teman boleh juga seandainya kalau teman-teman buka aja di IRC ya, tinggal geser ke paling bawah, di sini ada logo WA, tinggal klik aja. Nah, teman-teman boleh tanya-tanya di situ. Kalau misalnya masih malu atau bingung untuk tanya di sini. Gitu aja sih. Jadi kami tutup. Terima kasih banyak. Semoga apa yang kita tampilkan dan membuka wawasan teman-teman tentang IRC ini. Terima kasih. Selamat malam. Ya, terima kasih. Selamat malam semuanya.